Terima kasih Roh Kudus buat hadirat-Mu yang indah. Rakalai debe konomu sokore be kini mi halai rabasi. Syakata kiri be horo le labarabasi. Ajari kami Tuhan, ajari jalan-jalan-Mu, ajari ketetapan-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami, yang menuntun setiap langkah kami ya Tuhan. Syakarala dikiri bedesi. Syukuru lebih kini merala patabasi. Kami tidak mampu berjalan sendiri ya Tuhan. Kami perlu Roh-Mu, kami perlu Roh Kudus-Mu yang menyertai hidup kami Tuhan. Syekikuru di halai rebasya kerabarabasi. Syekikuru bikini mini sikini marala patabasi. Ratakuru bikini misikira labarabasi. Syakarala patabasi. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah lebih daripada pemenang Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan terus naik dan tidak turun. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah ahli waris kerajaan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. Kami bukan anak-anak yang gampang Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan terus maju bersama-Mu. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil buat hidup kami, karena kami berjalan melangkah bersama Engkau Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap hidup kami. Penyertaan buat gereja-Mu sempurna Tuhan, buat setiap gereja-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan, nyatakan lebih lagi Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu lebih lagi atas setiap hidup kami. Nyatakan Tuhan, hadirat-Mu lebih lagi atas setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu Tuhan tetap nyata Tuhan sampai hari ini Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin atas setiap hidup kami. Sekalipun Tuhan dunia menuju kepada kehancurannya, namun kami percaya kami adalah milik kepunyaan-Mu. Kami bukan berasal daripada dunia ini Tuhan, kami berasal daripada-Mu. Kami adalah ciptaan-Mu ya Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Biarlah hadirat Roh Kudus-Mu selalu ada, selalu baru atas setiap hidup kami, selalu mengalir kemanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama pribadi-Mu, bersama Roh Kudus-Mu Tuhan, kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa pemeliharaan-Mu sempurna. Ajari kami Tuhan, curahkan hikmat dan pewahyuan yang baru buat kami semua Tuhan, supaya kami boleh belajar kebenaran firman-Mu lebih lagi atas setiap hidup kami, supaya kami boleh Tuhan mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat saudari ini Tuhan yang siap dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Shalom saudara. Bisa tetap main ya. Shalom saudara. Lama gak jumpa, atau ada yang gak kenal saya? Kenal ya? Wah luar biasa. Ternyata Iya tante-tante kenal saya, padahal saya belum tentu kenal. Maaf ya iya tante ya. Kadang saya itu kalau wajah itu ingat, tapi kalau nama itu susah saya ingat. Tapi yakin dan percayalah, kita ini adalah satu keluarga di dalam Tuhan, amin. Ya, kita satu tubuh Kristus. Jadi kalau saya hadir di tempat ini sore hari ini, lihat saudara, bapak, ibu, tante, semuanya di sini, saya itu seperti pulang ke rumah sendiri gitu, amin. Iya, karena saya benar-benar merasakan bahwa kemanapun saya pergi, ketika saya bertemu dengan saudara-saudara seiman saya, itu adalah keluarga saya. Amin. Iya. Jadi saya kadang ya kangen juga ke sini tuh sama Bapak Gembala saudara yang luar biasa. Tadi saya jumpa, loh kok agak kurusan kok gitu ya. Saya puasa katanya gitu. Haleluya. Saudara, punya Bapak Gembala yang sering puasa itu luar biasa saudara. Nggak gampang. Kalau punya Bapak Gembala yang perutnya buncit gendut, banyak saudara ya, haleluya. Tapi kalau punya Bapak Gembala yang setiap hari sering puasa dan terus kurus, nah ini saudara, saya senang tuh.
Saya senang saudara lihat, wah berarti Bapak Gembala Saudara ini luar biasa. Amin. Iya. Dia lebih memilih untuk menghidupi hidupnya, untuk tetap melekat sama Tuhan, untuk menyalipkan dagingnya, untuk berpuasa. Supaya apa saudara? Hidupnya lebih lagi dipimpin oleh Roh Tuhan. Amin. Saya kira yang percaya urapan itu mengalir sampai ke bawah saudara. Saya kira yang percaya jemaat di tempat ini contoh teladan Bapak Gembala Saudara. Ayo coba dilihat yang perutnya buncit-buncit. Haleluya. Mulai belajar puasa. Belajar kita mematikan daging kita. Dengan apa? Dengan melatih hidup kita dengan puasa. Saudara. Loh puasa toh Pak, enggak makan. Ya enggak puasa toh. Saudara. Berdoa dan puasa. Amin. Saya senang, saya juga tipe orang yang suka berdoa. Saudara. Makanya saya juga gak gendut-gendut. Haleluya. Iya. Hampir saya dulu ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hampir setiap hari saya puasa. Saudara. Berdoa, berpuasa, selalu menginginkan Tuhan, selalu rindu akan Tuhan. Saya senang bahwa ketika Bapak Gembala Saudara tadi bilang bahwa kita puasa memperingati hari 10 hari pencurahan Roh Kudus. Doa 10 hari supaya Roh Kudus dicurahkan. Itu sangat penting saudara. Kenapa Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk nunggu di atas loteng Yerusalem, untuk Roh Tuhan itu dicurahkan atas hidup mereka? Itu sangat penting. Makanya gereja itu harus bertobat saudara. Siapakah gereja itu saudara? Saudara dan saya. Gereja harus bertobat. Gereja harus melihat bahwa teladan murid-murid Tuhan 2000 tahun yang lalu saudara. Dia mengikuti apa yang jadi kehendaknya Tuhan, perintahnya Tuhan. Tunggu di atas loteng Yerusalem supaya aku akan mencurahkan Rohku atas hidupmu. Firman Tuhan katakan bahwa penolong itu akan aku berikan penolong yang lain buat hidupmu. Roh Kudus itu penolong buat saudara dan saya. Jadi makanya kita sama-sama semakin kita mendekati akhir zaman, seharusnya gereja Tuhan itu perlu yang namanya Roh Kudus. Kok tidak ada amin saudara? Gereja Tuhan perlu tuntunan Roh Tuhan. Amin. Gereja Tuhan harus bertobat. Jangan cuma berdasarkan kepintaran, cuma berdasarkan segala sesuatu yang mewah-mewah. Tidak saudara. Ketika hari pencurahan Roh Kudus di atas loteng Yerusalem, kebetulan saya pernah ke sana saudara. Tempatnya nggak gede saudara, nggak seperti gereja di Surabaya gede-gede, no. Tapi di atas loteng Yerusalem mungkin hampir seruangan ini saudara. Tapi di situ murid-murid Tuhan mau berdoa menunggu janji Bapa atas hidupnya. Itu adalah janji Bapa. Terlebih lagi kita hidup di akhir zaman. Kita perlu yang namanya Roh Kudus. Tanpa pimpinan Roh Kudus saudara, kita mau kemana? Iman tanpa perbuatan mati. Kekristenan gereja tanpa Roh Kudus mati. Gereja harus bertobat. Gereja harus berubah saudara. Ya, harus berubah. Bukan mencari apa yang menjadi yang dunia tawarkan, yang dunia perlihatkan keindahan-keindahannya. No. Tapi kekristenan itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa pribadi Tuhan, penolong yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, itu yang terpenting dalam hidup kita. Amin. Ya. Saya saudara, saya Kristen mulai dari kecil. Saya tahu Yesus menyembuhkan, saya tahu Yesus melakukan mujizat. Tapi tanpa saya diurapi oleh Roh Kudus, saya dipenuhi oleh Roh Kudus, saya nggak mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya. Tapi ketika saya mengalami yang namanya urapan itu, saya mengalami pencurahan itu, ketika saya dipenuhi oleh Roh Kudus, pikiran saya diubahkan oleh Tuhan. Saya mulai mengenal yang namanya pribadi Yesus. Oh, karakter Tuhan seperti ini. Saya mendengar suara Tuhan. Oh, suara Tuhan seperti ini.
Jadi saudara, gereja harus bertobat, gereja harus berbalik, harus mulai benar-benar fokus yang namanya Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Kalau yang kau belum mengalami pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, minta saudara. Firman Tuhan katakan, mintalah maka kau akan diberi. Firman Tuhan katakan, ketika engkau minta Roh Kudus, gak mungkin Tuhan itu memberikan roh yang lain, saudara. Bapak yang baik di dunia, ketika anaknya minta roti, gak mungkin dikasih batu. Terlebih lagi kita punya Yesus Kristus, Bapak kita di surga. Ketika saudara dan saya meminta janji Bapak itu untuk digenapi dalam hidup saudara dan saya, untuk kita benar-benar mendapatkan apa yang menjadi kepenuhan Roh Kudus, untuk supaya hidup kita dipimpin oleh Tuhan sendiri. Kalau kita minta, kau pasti diberi. Saya enggak masalah dengan manifestasinya, mau bahasa roh, mau enggak, mau apa. Tapi ingat, ketika engkau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, hidupmu akan berubah, cara pandangmu akan berubah, mindset kita akan berubah, cara kita melihat segala sesuatu itu mulai berubah, karakter kita mulai diubahkan. Makanya firman Tuhan katakan buah-buah roh. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah roh itu kalau hidup saudara dan saya itu gak dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup saudara dan saya gak dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana kita menghasilkan buah-buah itu, saudara? Makanya banyak gereja yang mengalami gesekan, banyak anak gereja, anak-anak Tuhan yang mengalami masalah, yang mengalami perselisihan. Karena hidupnya dipimpin oleh apa, saudara? Dia masih, dagingnya masih kuat, egonya masih kuat, keakuannya masih kuat, kesombongannya masih kuat. Tapi ketika saudara dan saya mau hidup saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, kita mengikuti kehendaknya, saudara. Roh Kudus itu selalu mengingatkan dalam hati saudara dan saya, jangan begini, jangan begitu. Dia selalu mengingatkan kebenaran yang Tuhan berikan lewat firman-Nya buat saudara dan saya. Jadi saya rindu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, mari, bagaimana sih Pak caranya aku mendapatkan Roh Kudus? Untuk selalu dalam hidupku ini dipenuhi oleh Roh Kudus, untuk selalu dalam hidupku ini dipimpin oleh Roh Kudus. Itu proses, saudara, bukan sulapan. Proses. Asalkan saudara dan saya mau mengambil keputusan untuk kita memberi waktu, memiliki waktu-waktu intimasi sama Tuhan, yang sering kita sebut berdoa. Amin. Ya. Jadi mari bangkit. Kalau kita tahu keadaan dunia semakin gak baik-baik, seharusnya gereja Tuhan bangkit. Seharusnya gereja Tuhan muncul jadi pemenang, menjadi terang, menjadi garam. Lewat apa? Lewat pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan lewat hidup saudara dan saya. Ya. Terus siapa, Pak? Makanya kalau kita memiliki intimasi sama Tuhan, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Dia, bukan kehendak daging kita, saudara. Ya. Kalau hidupmu dipimpin oleh daging, engkau akan melakukan apa yang menjadi kesenanganmu, kedaginganmu. Tapi kalau engkau mau hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, engkau akan melakukan kehendaknya, bukan kehendakmu sendiri. Ya. Tuhan pengen gereja di tempat ini untuk memiliki waktu yang intimasi sama Tuhan, memiliki hubungan yang erat sama Tuhan. Supaya apa, saudara? Ketika saudara dan saya, gereja di tempat ini, memiliki hubungan yang intim sama Tuhan, engkau tahu kehendak Tuhan, engkau tahu jalan-jalan Tuhan, mana yang harus kamu tempuh, mana yang harus kau pilih. Itu, saudara. Jangan terus cuma meniru gemerlap dunia. Gereja mula-mula, jemaat mula-mula, gak seperti itu, saudara. Mari kita belajar sama-sama, saudara. Kita buka di Yohanes 17. Oh ini nih. Kita buka di Kisah Para Rasul dulu. Kisah Para Rasul 2 ayat
44. Saya beri tema khotbah hari ini, saudara, peduli rumah Tuhan dan membawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Amin. Bukan buat gembala saudara loh, buat Tuhan. Mari kita sama-sama. 1, 2, 3. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Gereja harus bertobat. Saudara, miris saudara kalau dengar banyak gereja mengalami perpecahan. Seharusnya gereja harus yang mengalami yang namanya bersatu, kesatuan. Hal yang pertama yang seharusnya gereja miliki, gereja saudara di tempat ini harus memiliki kesatuan. Ini yang Tuhan mau, yang Tuhan pengen buat gereja di tempat ini, miliki kesatuan. Baca ayatnya lagi, biar hafal saudara. Pelan-pelan, 1, 2, 3. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Bersatu. Bukan kita ke gereja, kita pelayanan, bukan mencari gesekan, cari masalah, saudara. Kita berjemaah di tempat kita bergereja supaya kita tetap bersatu. Ini yang Tuhan mau. Bersatu. Apapun keadaan kita, mari kita bergandengan tangan erat untuk supaya kita memiliki kesatuan. Nih, kita buka di Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, terus supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Terus ayat yang terakhir, dan aku, ayat 23, biar diganti dulu saudara. Haleluya. Terus di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ini doa Tuhan Yesus buat saudara dan saya, saudara. Supaya kita itu jadi satu, supaya kita itu bersatu, supaya hidup orang-orang Kristen, hidup gereja itu rukun. Ini yang Tuhan Yesus mau. Bagaimana Tuhan Yesus mendoakan saudara dan saya, mendoakan gerejanya supaya bersatu. Terus kita sebagai anak-anaknya, sebagai pelayan Tuhan, buka gereja, buka persekutuan, ujung-ujungnya bersatu atau perpecahan, saudara. Haleluya. Haleluya. Bukan saya yang jawab loh saudara ya. Haleluya. Tuhan pengen gerejanya bersatu. Dia katakan supaya mereka sempurna seperti Bapa dan aku satu. Jadi saudara, ketika anak-anak Tuhan memiliki kesatuan, saya yakin dan percaya ada sesuatu yang Tuhan kehendaki, ada sesuatu yang Tuhan akan berikan yang lebih besar dari apa yang tidak pernah kita pikirkan. Ya, kok tidak pernah kita pikirkan, Pak? Bahkan yang kita pikirkan pun tidak nyampe, saudara. Jadi Tuhan tuh pengen bahwa kita semua sebagai gereja Tuhan itu memiliki kesatuan. Supaya apa?
Ketika anak-anak Tuhan memiliki kesatuan, saudara, di ayat yang 21 dikatakan, supaya dunia tahu bahwa Tuhan Yesus diutus oleh Bapa. Jadi kesatuan kita, kesatuan gereja Tuhan, itu menjadi kesaksian bahwa Yesus Kristus Tuhan itu dikirim oleh Bapa sebagai penebus dosa saudara dan saya. Supaya setiap lutut ini lu bertelut, setiap orang yang melihat, oh ini lu orang Kristen, supaya setiap lidah mereka mengaku Yesus Kristus ini lu Tuhan. Itu lu wong Kristen. Rukun-rukun. Orang Kristen lu baiknya Paul, gereja itu lu kemana-mana lu saling bantu, saling nolong, saling support, saling doakan. Saya kira percaya, kalau orang dunia melihat itu dalam hidup saudara dan saya yang adalah gereja Tuhan, saya kira percaya, saudara, hidup saudara dan saya menjadi kesaksian yang hidup buat mereka. Kita benar-benar menjadi garamnya, kita menjadi terang buat sekeliling kita. Ini yang Tuhan mau. Ingat saudara, gereja di saudara besok ulang tahun yang pertama. Kalau ulang tahun hafal Pak Gembala. Soalnya pasti ada kuetarnya, ada makan-makannya gitu ya. Tapi kalau disuruh rukun, aduh angeli masalah. Pak Gembalanya sampai kurus ngerasakno. Haleluya. Pak Gembalanya kurus ini ngerasakno jemaate atau karena puasa, saudara? Loh, jemaat ya Pak Gembala. Haleluya. Saya senang, saudara. Tuhan pun senang loh kalau jemaat itu jujur. Tidak apa-apa. Iya, ngerasakno jemaat berarti Pak Gembala. Haleluya. Berdoa puasa, ngerasakno jemaat mana? Waduh tambah kurus. Haleluya. Perlu makan-makan Pak Gembala. Haleluya. Besok makan-makan ya. Sekarang puasa dulu. Haleluya. Sampai mana tadi saudara? Haleluya. Ngomong Bapak Gembala kurus ya. Haleluya. Ngerasakno jemaat ya. Jemaat. Kalau jemaat melihat punya gembala yang kurus, seneng gak sih? Enggak. Terus kok gak pernah dikirimi makanan? Haleluya. Kok gak pernah dimasakin? Kok saya ngelihat cuma bugemnya aja yang masak, saudara? Haleluya. Besok ulang tahun. Haleluya. Berarti gantian jemaat yang bawa? Kok cuma dikit yang ngomongnya? Haleluya. Haleluya. Jadi gitu, saudara. Aduh, ngomongin ulang tahun terus, nggak tahu kenapa ini Tuhan suruh ngomongin Bapak Gembala saudara terus ini. Haleluya. Puji Tuhan, kalau Tuhan menghendaki saya datang. Haleluya. Mau AI masakin apa? Haleluya. Oh tumpeng. Amin, amin, amin. Kalau nggak ada halangan Tuhan menghendaki saya datang AI. Pasti saya datang. Karena saya menganggap jemaat di tempat ini bukan orang lain. Kita adalah family, amin. Keluarga dalam Tuhan. Terus sampai mana saudara? Ulang tahun terus ini. Ya, ayat yang ke-22, 23. Tuhan pengen apa? Ketika jemaat memiliki kesatuan, saudara, bahwa Tuhan itu pengen supaya saudara dan saya itu sangat mengerti bahwa di dalam kesatuan itu ada suatu kuasa yang luar biasa. Ya. Tuhan aja ngomong gini, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Gereja ini sudah berapa orang, saudara? Ayo. Kalau saudara bersatu, memiliki kesatuan di sini, saudara berdoa, bergandengan tangan, saya kira percaya kerajaan surga itu datang, saudara. Amin. Ya, ya. Datanglah kerajaanmu ya Tuhan. Jadilah kehendakmu. Jangan terus doa, kerajaan Tuhan datang. Iya, tapi harus kehendakku yang jadi. Jangan, saudara. Ya, kita harus mengerti.
ketika engkau memiliki kesatuan, ketika di gereja saudara di tempat ini ada hadirat Tuhan, ingat kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Kita harus belajar di dalam kesatuan. Kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya jadi di gereja ini. Saya kira percaya bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik buat gereja di tempat ini. Ya. Cita-cita kita, angan-angan kita, kerinduan kita, ingin gereja ini menjadi seperti apa, itu baik-baik saudara, gak salah. Tapi yang terbaik itu adalah kehendak Tuhan terjadi atas gereja ini. Amin. Makanya saudara sebagai jemaat harus mendukung Bapak Gembala saudara. Amin. Ya, jadi saya nanti kalau kesini melihat Bapak Gembala saudara ndak kurus, bukan saya loh yang ngomong, ndak kurus. Amin. Terus di ayat 23, ketika kita memiliki kesatuan saudara, ayat 23, aku di dalam mereka, engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar apa ini? Dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ketika kita memiliki kesatuan saudara, gereja di tempat ini memiliki kesatuan, supaya apa saudara? Supaya apa? Dunia itu tahu bahwa saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan. Iya. Kalau kita nggak bersatu, kalau kita gontok-gontokan, kita gesek-gesekan, yang ada malah caci maki. Dunia malah mencaci maki. Kalau gereja pecah terus ya. Kalau persekutuannya buyar, ganti sana, lari sana. Jemaat itu kok kutu loncat dari A, B, C, D, Z. Aduh, saya kayak ngelihat fenomena itu saudara. Kalau saya ngelihat dari cara pandangnya Tuhan, Tuhan itu sedih saudara. Tuhan itu melihat gerejanya itu sangat sedih. Tuhan itu pengen yang namanya kesatuan. Tuhan pengen gerejanya bersatu, supaya berkat itu dicurahkan, supaya janji itu digenapi dalam gerejanya. Tapi kalau gerejanya gontok-gontokan terus, sedih Tuhan. Makanya adalah doa Tuhan supaya gerejanya itu bersatu. Bisa. Besok mau ulang tahun kok diseneni toh Pak gitu ya. Haleluya. Ya. Kalau kita memiliki kesatuan, kita disertai oleh Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, engkau di dalam aku di dalam engkau. Dan saya kira percaya Tuhan pengen juga Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, saudara di dalam Tuhan. Amin. Itu namanya kesatuan. Manunggal bersama Tuhan. Lewat siapa? Saya selalu ingatkan saudara, bahwa saat ini tuh adalah zamannya Roh Kudus. Langsung tegang semua. Haleluya. Makanya saya kadang berpikir sangat sedih ketika gereja Tuhan itu menghambat atau misalnya tidak memberikan tempat yang utama buat pribadi Tuhan yang adalah Roh Kudus itu untuk bekerja, bertata di atas gerejanya. Saudara dan saya dalam milik kepunyaannya. Dan ketika kita sudah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus kan kemarin, kenapa Tuhan Yesus naik saudara? Tuhan bilang lebih baik aku kembali kepada Bapakku, supaya penolong itu, supaya pribadiku yaitu Roh Kudus itu tinggal di dalam hidupmu, supaya dia menyertai hidupmu, dia supaya ada manunggal bersama dengan engkau, supaya dia bisa memimpin hidupmu, supaya dia bisa mengajar hidupmu untuk mengerti kebenaran itu. Tuhan aja rela naik ke surga supaya saudara dan saya itu
dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya saya ingatkan, kalau gereja tidak memberikan tempat yang utama pada pribadi Tuhan, yaitu Roh Kudus, kita dipimpin siapa, saudara? Bapak Gembala saudara, kurus sih, gimana? Haleluya. Ya kan? Ya. Tapi saya suka kurusnya karena berdoa dan berpuasa dan memikirkan jemaat. Haleluya. Loh, itu adalah gembala yang baik loh, saudara. Saudara baca di firman-Nya. Ada hamba yang baik, ada hamba yang jahat. Kalau hamba yang baik, dia selalu mikirkan domba-dombanya. Dia selalu memperhatikan domba-dombanya. Kalau ada dombanya yang sakit, dia obati. Ada dombanya yang kurus, kasih makan supaya gemuk. Ya kan? Loh, kalau ada dombanya yang kotor, dia ambil, dia cuci, dia mandiin supaya bersih. Kau asal gak jadi gembala, saudara? Asal. Tapi itulah hamba yang baik, gembala yang baik. Kalau hamba yang jahat, gembala yang jahat, bagaimana, saudara? Lihat kambing dombanya, wes lemu. Waktunya apa ini? Ada yang mau dibelah, ada yang mau dicukur kulitnya, dibuat. Ya, kulit domba itu bagus, saudara. Kita harus paham, makanya anak-anak Tuhan, gereja Tuhan harus benar-benar mengenal kebenaran, belajar firman, renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kita nggak ditipu oleh pendekar. Haleluya, haleluya. Loh ya kan, jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, karena firman Tuhan katakan di akhir-akhir zaman akan muncul nabi-nabi. Bukan saya yang ngomong, saudara, firman Tuhan. Ya, makanya mari kita sama-sama bertobat. Kita koreksi diri kita masing-masing. Mari GBT Hope di Surabaya, mari bersatu. Mari berdoa sama-sama. Support Bapak Gembala. Harus seperti itu, saudara. Saya kira percaya tempat ini tidak cukup ntar lagi. Ya, tidak cukup. Di mana ada hadirat Tuhan, di mana ada suatu gereja dipimpin oleh Roh Kudus, saudara akan melihat bahwa pribadi Tuhan itu akan menarik banyak jiwa-jiwa yang datang di tempat ini. Ya. Bukan oleh karena manusianya, tapi karena Bapak Gembala saudara, jemaat di tempat ini selalu memberikan tempat yang utama buat pribadi Tuhan, yaitu Roh Kudus. Ya. Kemuliaan buat Tuhan, saudara. Kalau mau tepuk tangan buat Tuhan, yang keras, yang bareng-bareng bersatu. Ya gitu. Bukan buat saya, tapi buat Tuhan. Ya. Kalau saudara mengerti, memahami ini, segala sesuatu, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, semua kemuliaan itu untuk Tuhan. Amin. Ya. Terus yang terakhir, sawaneng loh. Yang terakhir seneng, saudara. Haleluya. Yang kedua, saudara, baca di kisah, kita kembali Kisah Para Rasul 2:44. Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Bisa ditampilkan? Nih, yang kedua. Baca sama-sama ya, di ayat yang B. 1, 2, 3. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan mau, saudara. Haleluya. Uang saya juga uang saudara. Uang saudara, uang saya. Mau, saudara? Ayo. Berat kan? Kita mau ikuti mana? Kita mau ikuti kebenaran firman Tuhan, atau kita mau ikuti kedagingan kita, saudara? Firman Tuhan. Di kantongnya ada berapa, Pak, uangnya? Haleluya. Iya kan?
Ini yang Tuhan mau, saudara. Ketika gereja Tuhan didirikan, Tuhan pengen ini loh. Bersatu. Cara hidup jemaat mula-mula. Firman Tuhan itu sudah berikan contoh buat saudara dan saya. Supaya kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan itu bersatu. Dan yang kedua yang Tuhan mau, untuk kita, untuk sama-sama kita lakuin di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bukan berarti terus tanahnya bapak yang sudah sertifikat terus punya saya. Bukan, saudara, tidak seperti itu, saudara. Artinya enggak seperti itu. Artinya ini, ojo hitung-hitung. Nah itu loh, saudara. Jangan hitung-hitungan. Katanya tadi saya saudara, ya toh? Ya toh? Ya toh, kalau saudara berarti haleluya. Ya kan? Kalau kita mau mengerti, kita mau benar-benar ikut tiap yang Tuhan mau. Di 1 tahun gereja saudara tempat ini, ingat ini, saudara, bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi, saudara, apa yang ada di tempat ini, gereja ini milik kepunyaan Tuhan. Amin. Amin. Supaya apa? Saudara dan saya di tempat ini sebagai keluarga Tuhan, kita ini harus saling ya betul, saya saling mengasihi. Tapi yang lebih tepatnya, saudara, yang kedua, yang pertama tadi memiliki apa? Kesatuan. Yang kedua, saling memiliki. Ini yang Tuhan mau. Supaya kita berjemaah di tempat ini, GBT Hope di tempat ini, untuk kita saling memiliki. Memiliki bagaimana, Pak? Apa uangnya dia, uang saya? Ya enggak, saudara. Kalau mau uang ya bekerja. Gitu kan, saudara ya. Saling memiliki apa, saudara? Supaya kita itu memiliki perasaan, memiliki hati yang saling memiliki satu dengan yang lain di atas dasar kasih Kristus. Amin. Kita harus memiliki dasar yang benar, bahwa ketika aku merasa memiliki gereja ini, aku memiliki saudara-saudara di tempat ini, itu atas dasar kasih Kristus yang ada dalam hidupku. Kalau saudaraku sakit, aku yang ngerasa sakit. Saling memiliki, saudara. Kalau saudaraku gak bisa makan, aku ya sedih. Yang bisa pintar masak, kasihlah makanan. Ya kan? Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan, saudara. Jangan terus datang ke gereja ngelihat bapak gembalanya noto bangku dewean di jarno, ya toh. Ya, kurus sampean, saudara. Kalau engkau benar memiliki rasa saling memiliki apa? Perasaan untuk memiliki di tempat ini. Bahkan apa yang ada di tempat ini, kursi, mau alat musik, mau apa yang, kalau ketika kau melihat segala sesuatu yang mungkin perlu dirapikan, itu milik kepunyaanmu. Bukan berarti terus dibawa pulang loh, saudara. Haleluya. Kok bapak itu kemarin khotbahnya saling memiliki, lagi kursian gopekku juga yang aku mulai ya repot, saudara. Haleluya. Saling memiliki itu gini, saudara. Ikut jaga sama-sama. Ini punyanya Tuhan. Kita ini satu keluarga. Ini tempat ini untuk ibadah. Ayo kita bersihin sama-sama. Kan gitu, saudara. Ayo kita bergandengan tangan. Kalau misalnya ada berkat yang pintar masak, ya wis lah, bantu ibu gembala masak. Ya toh. Mungkin ada, oh saya dikasih sayur oleh orang, dibawalah saya itu ke gereja. Ya toh. Saya kira percaya, saudara. Kalau kita punya hati yang saling memiliki satu dengan yang lain, saya kira yang percaya, gak ada yang orang yang namanya kekurangan. Betul gak? Ya. Karena kita merasa memiliki satu dengan yang lain. Kalau aku ngelihat saudara aku gak bisa makan, aku ikut sedih. Karena kita memiliki perasaan untuk memiliki bahwa dia adalah saudara seimanku. Dia adalah iku jemaat, mosok dengar dari luar nanti, oh no iku jemaat GBT Hope kayak iso mangan. Ya toh, kalau sing keimangan. Jangan, saudara. Saya tuh disuruh Tuhan
ngasih makan orang gelandangan, orang yang tidur di pinggir jalan. Itu 200 orang tiap minggu, saudara. Uangnya dari mana? Saya dulu masih kuliah, saudara. Dari Tuhan yang menyediakan, saudara. Makanya kalau engkau memiliki hati saling memiliki, Tuhan yang akan menyediakan semuanya. Tinggal kita ini mau gak melakukannya. Hatimu ini memiliki gereja ini gak? Hatimu ini memiliki saudara-saudaramu di sini gak sebagai saudara seiman? Kalau kita saling memiliki, saya kira percaya gereja ini akan diberkati Tuhan. Amin. Ya. Tapi ingat apa yang Tuhan mau? Memiliki kesatuan, saling memiliki. 2 hal ini yang paling mendasar. Saya cuma bagi 2 hal. Nanti kapan-kapan bagi yang lainnya. Saling memiliki. Nggak gampang, saudara. Karena kebanyakan manusia di akhir zaman ini egonya tinggi-tinggi. Banyak manusia tuh, firman Tuhan katakan, mulai cinta uang. Mereka mencintai diri sendiri. Makanya Tuhan ingatkan, makanya gereja banyak yang pecah, banyak yang geger karena hal seperti itu. Tapi kalau kita mencintai sesama, mencintai saudara seimanmu seperti mengasihi dirimu sendiri, gini, saudara. Ya. Kita buka di Roma 13 ayat 19. Roma 13 ayat 9. Sudah ketemu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terlebih lagi kita di tempat ini adalah keluarga. Kasihilah sebelah kiri kanan saudara seperti mengasihi diri kita sendiri. Amin. Beri salam sebelah kiri kanan. Aku mengasihimu seperti aku mengasihi diriku sendiri. Amin. Ya. Haleluya. Berikan senyum yang terbaik, yang cantik, yang paling cakep, saudara. Amin. Ya. Kalau kita bisa memiliki perasaan saling memiliki, saya yakin dan percaya bahwa kita menjalankan hukum Tuhan yang kedua ini, kita bisa mengasihi sesama kita, mengasihi saudara seiman kita di sebelah kiri, kanan, belakang, depan, seperti mengasihi diri sendiri. Seperti yang saya terangkan tadi, bahwa ketika kau melihat saudaramu lapar, melihat ini, engkau gak tega, saudara. Engkau selalu ingin membantu. Apa yang kau punya, gak usah nunggu jadi konglomerat, saudara. Iya, nasi sebungkus saja kasih. Ya, mungkin kau mau diberkati Tuhan, doa aku diberkati Tuhan 100.000, ya bagilah 10.000. Tuhan itu memulai dari hal yang kecil-kecil. Saya tuh dulu bagi nasi dari 10 nasi bungkus, saudara. Bukan langsung 200, 10 nasi bungkus. Tuhan jadikan 200. Kalau saudara diberkati 10.000, mau bagi 1.000, diberkati 100.000, mau bagi 10.000. Ketika Tuhan melihat engkau setia dalam perkara kecil untuk melakukan bahwa engkau mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, Tuhan akan berikan perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Ya, Tuhan akan berkati kamu berlipat kali ganda. Saya tidak ngomongin supaya kamu kaya, saudara, tapi kau akan diberkati Tuhan. Kau gak akan pernah kekurangan. Ada aja. Ya, saya ngalami, saudara. Saya tidak pernah ngalami kekurangan. Selalu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ya. Apakah bagi-bagi itu ada sponsornya, Pak? Tidak ada, saudara. Tidak ada orang kaya untuk sponsor saya uang, tidak ada, saudara. Tapi saya melihat kuasa Tuhan. Saya melihat Tuhan banyakkan gerakan tangan-tangan orang-orang untuk nabur di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Sama, saudara. Ketika kita mau saling memiliki di tempat ini, saya kira percaya Tuhan akan kirimkan, ya, Tuhan akan kirimkan berkat-berkat itu untuk supaya tempat di mana pribadi Tuhan ditinggikan, tempat di mana bahwa Roh Kudus diberi tempat yang utama, kau akan melihat kuasanya,
Kau akan melihat pemeliharaannya. Kau akan melihat penyertaannya terjadi atas gereja ini. Amin. Ya, kau akan melihat itu semua. Satu hal ingat, beri tempat yang utama buat Tuhan. Karena Dia adalah Raja dan segala Raja. Dia Tuhan yang patut kita puji, kita sembah, yang kita muliakan, bukan kita. Amin. Kita harus belajar di situ, saudara. Terus, jadi saudara, di dalam hal kalau kita punya rasa saling memiliki satu dengan yang lainnya, saya kira dan percaya bahwa saudara dan saya, kita pasti akan mengingat, kita akan melihat banyak jiwa-jiwa yang perlu Tuhan. Amin. Banyak jiwa-jiwa ketika engkau melihat saudaramu, melihat tetanggamu, melihat temanmu yang butuh kelegaan, butuh yang namanya pribadi Tuhan, butuh pertolongan. Ketika mereka letih, lesu, berbeban berat, saya kira percaya kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini untuk melihat itu, kita itu akan mengalami suatu suatu hal, perasaan yang kalau enggak kita bawa dia, kalau enggak kita kenalkan ke Tuhan, kalau kita enggak menolong dia, itu enggak enak, saudara. Saudara, ketika saya mau bersaksi benar, ketika saya mau bagi makanan, terkadang di tengah jalan Tuhan bilang gini, saya doain orang itu yang jalan. Terkadang saudara, ada orang gila, Tuhan suruh doain saya orang gila ODGJ, saudara. Hati saya tuh dak dikduk kayak bingung gitu, gimana doainnya. Tapi ketika hal itu saudara, saya tidak berani doain, hati saya gak enak. Ada suatu penyesalan, getun bahasa Surabayanya, saudara. Getunnya masalah. Saya kira percaya, kalau engkau memiliki perasaan untuk saling mengasihi, saling memiliki satu dengan yang lain, kau melihat saudara, kau melihat temanmu, ketika kau melihat mereka membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, kau akan pernah tenang hatimu. Karena roh Tuhan itu yang mendorong kau supaya untuk mengajak mereka, untuk membawa mereka kepada Tuhan, pada jalan keluar, jalan kebenaran, jalan kehidupan, supaya mereka menemukan terang itu, supaya mereka menemukan jalan keluar, solusi dalam hidupnya, supaya mereka diselamatkan. Saya kira percaya engkau akan memiliki kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Bukan cuma untuk membuat gerejamu besar, bukan, tapi untuk Tuhan, dan supaya jiwa mereka diselamatkan. Amin. Ya, itu yang pengen Tuhan. Seperti amanat agung yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 6-9. Kisah Para Rasul 1 ayat 6-9. Yang terakhir ini saudara, terakhir sungguhan ini saudara. Haleluya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Terus, engkau tidak mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Terus, kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini yang Tuhan mau. Ketika kau memiliki rasa saling memiliki ini, kau melakukan amanat agungnya Dia, supaya kau menjadi saksinya. Kau membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Loh Pak, saya sudah umur, saya sudah gini. Loh saudara, Tuhan itu luar biasa kalau saya lihat. Tuhan kita itu Tuhan yang sangat simpel dan sangat bisa dilogika, saudara. Loh, kok bisa gitu Pak? Banyak orang yang susah, banyak orang yang tidak bisa mengerti, Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu, bertanya begini begitu. Masalahnya saudara, kita mengenal Dia enggak? Kalau saudara dan saya mengenal Dia, Tuhan itu sangat simpel, Tuhan sangat bisa dilogika, asal kita mengenal Dia. Amin. Ya. Jadi saudara, bahwa
Jangan beralasan untuk supaya kita gak melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kadang orang sering beralasan, Pak, usiaku sudah umur segini, Pak. Pak, aku sudah gak kuat lagi. Aku sudah gak bekerja. Ingat saudara, ai, om, tante, bapak, ibu yang saya hormati, yang saya kasih. Ingat, justru di usia-usia emas seperti itulah banyak waktu yang Tuhan berikan untuk supaya om, tante, susu, ai, bapak, ibu untuk memberitakan, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam sekeliling kita. Ya, lakukan bagian kita. Saya kira dan percaya Tuhan gak memandang kelemahan kita, saudara. Tuhan gak memandang usia kita, tapi Tuhan memandang hati saudara dan saya. Mau gak kita membawa jiwa-jiwa itu kepada Dia? Amin. Amin saudara. Haleluya. Jadi ingat, hal yang pertama, pesan buat rumah Tuhan di tempat ini, milikilah kesatuan dan saling memiliki, itu penting. Amin. Saya undang worship leader singer maju ke depan. Saya undang kita berdiri yuk, duduk terus capek. Biar kakinya digerak-gerakin saudara. Haleluya. Kalau kita kadang sering gak olahraga, kadang kayak kaku-kaku gitu ya saudara. Haleluya. Ya, ingat saudara, Tuhan itu luar biasa, Tuhan penyembuh. Tapi kita itu juga harus berolahraga, harus melakukan bagian kita saudara. Amin. Haleluya. Supaya kita dapat tetap dengan sehat menyembah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan buat kami datang ke rumah-Mu Tuhan, memuji menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Teristimewa Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Oh, sungguh indah firman-Mu Tuhan, mengajari kami untuk bersatu di dalam roh, bersatu bergandeng tangan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Tuhan ingatkan kami untuk memiliki hati yang memiliki rumah Tuhan, karena di sanalah kuasa-Mu akan tercurah Bapa. Bapa Surgawi, kami bersatu hati memberkati Pastor Yogi dalam tangan-Mu Tuhan. Berikanlah kesehatan yang baik, urapan-Mu yang semakin dahsyat Tuhan buat Pastor Yogi Tuhan. Berikanlah pelayanannya semakin hari Tuhan pakai sedemikian rupa sebagai alat untuk menjangkau jiwa dimanapun hamba-Mu berada. Pekerjaannya Tuhan berkati, dan apapun yang menjadi kerinduannya, kiranya Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk besok kami akan merayakan hari ulang tahun gereja yang kami cintai Tuhan. Gereja GBT House of Peace, yang kami singkat GBT Hope Tuhan, yang berusia 1 tahun Tuhan. Bukan kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Gereja ini bisa berusia sampai 1 tahun. Tidak ada kekurangan suatu apapun. Tuhan sudah cukupkan luar biasa bagi gereja ini Tuhan. Bahkan melalui gereja ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang bisa bertumbuh dalam kerohaniannya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ada rencana yang luar biasa Tuhan akan terjadi dalam gereja ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan sebagai jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau juga memiliki rencana yang luar biasa dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Hamba-Mu yang melayani malam hari ini. WL, singer, musik, multimedia, bagian konsumsi, dan siapapun yang terlibat Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mengetahui isi hatinya Tuhan, Engkau mengetahui kerinduannya Tuhan.
Kami percaya Tuhan berkat-Mu akan tercurah buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami tahu pasti Tuhan, Engkau berkenan atas pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir onsite maupun online pada malam hari ini. Tuhan, kami tidak tahu setiap masalah kami masing-masing, tetapi kami tahu Kau sanggup menolong kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami akan terima asal Engkau selalu berserta dengan kami. Karena kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sungguh indah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, masalah yang kami hadapi pasti Tuhan berikan jalan keluar. Yang saat ini sakit, topang tangan-Mu ke bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah sembuh. Yang saat ini lagi memiliki pergumulan yang berat, angkat tangan-Mu saudara. Yakinlah bahwa Tuhan turut bekerja untuk membawa kebaikan buat kehidupan saudara. Saat ini masalah saudara sudah diberikan jalan keluar. Yang saat ini dalam kelemahan, mungkin spirit rohani saudara menurun, iman saudara lagi menurun karena situasi dunia. Izinkanlah Tuhan menjamah saudara. Bangkitkan iman saudara malam hari ini. Dan percayalah, Engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau akan menjadikan saudara pemenang dalam kehidupan ini. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan, asal Engkau menyerahkan hidup saudara benar-benar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Mari angkat tangan kita saudara, kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Kau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, janji yang Kau berikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi dalam kehidupan kami saat ini sampai Maranatha Engkau datang kembali. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.